Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Lawu, kehidupan warga yang tenang tiba-tiba terganggu oleh sebuah fenomena aneh yang terjadi pada para ibu hamil. Fenomena ini dimulai dengan seorang wanita muda bernama Siti, yang sedang mengandung anak pertamanya. Siti yang sudah memasuki usia kehamilan 7 bulan, merasa bahwa anak yang dikandungnya sangat aktif dan sering menendang. Namun, pada suatu malam yang dingin, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Siti terbangun dari tidurnya karena merasakan sesuatu yang tidak biasa. Perutnya tiba-tiba terasa kosong, dan setelah memeriksa dirinya, dia tidak merasakan gerakan apapun dari bayinya. Ketika ia bergegas ke rumah sakit, dokter yang memeriksanya pun terkejut. Janinnya hilang tanpa ada tanda-tanda keguguran. Apa yang lebih mengejutkan, tubuh Siti yang sebelumnya semakin membesar karena kehamilan itu, kini kembali seperti semula, seperti seorang wanita yang tidak pernah hamil. Tak ada jejak darah atau rasa sakit. Semua orang yang melihatnya merasa bingung dan ketakutan. Siti sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Ia merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, namun sekaligus merasa heran kenapa ia tidak merasakan sedikit pun sakit atau ada darah yang keluar. Kejadian ini bukan hanya terjadi pada dirinya, tetapi juga kepada beberapa ibu hamil lainnya yang berada di desa tersebut. Tak lama setelah kejadian pertama, 2 wanita lain yang hamil juga melaporkan hal yang sama. Mereka mendapati bahwa kandungannya tiba-tiba hilang, dan tubuh mereka kembali seperti semula, tanpa tanda-tanda keguguran. Desa itu kini dipenuhi oleh kabar misterius tentang bayi yang menghilang. Para ibu yang hamil merasa ketakutan dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Desa yang sebelumnya damai dan penuh kebahagiaan itu kini dipenuhi dengan rasa takut yang menguasai setiap sudutnya. Beberapa hari kemudian, seorang pria tua yang dikenal sebagai Kiai Jibril, seorang kiai ternama yang tinggal di desa tetangga, mendengar tentang kejadian aneh ini. Kiai Jibril adalah seorang kiai yang dihormati, dikenal karena kemampuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia gaib. Ia pun merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak wajar sedang terjadi di desa ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran atau logika biasa. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Kiai Jibril memutuskan untuk datang ke desa tersebut dan menyelidiki fenomena yang menakutkan ini. Setibanya di desa, Kiai Jibril langsung disambut oleh warga yang sudah gelisah. Mereka menceritakan semua kejadian yang mereka alami dan bagaimana perasaan mereka yang semakin takut setiap hari. Tak hanya ibu-ibu hamil yang terpengaruh, warga desa yang lain juga merasa cemas karena kejadian ini sangat misterius dan belum ada penjelasan rasional. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah kutukan atau akibat dari perbuatan sihir. Namun, Kiai Jibril, dengan kebijaksanaan dan pengalamannya, merasa bahwa ini lebih dari sekadar kutukan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang beroperasi di balik semua ini, dan ia harus mengungkapnya. Pada malam hari, Kiai Jibril bermeditasi di salah satu tempat yang sepi, berusaha mencari petunjuk melalui doa dan tafakur. Dalam sekejap, ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, seolah-olah ada kekuatan lain yang memberinya gambaran tentang apa yang terjadi. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan seorang dukun tua yang mengenakan pakaian hitam, berdiri di tengah gua yang gelap. Kiai Jibril terbangun dengan keringat dingin dan menyadari bahwa petunjuk yang ia dapatkan mengarah ke sebuah gua yang terletak di puncak Gunung Lawu, sebuah tempat yang sejak lama dikenal oleh warga desa sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Kiai Jibril segera mengumpulkan beberapa orang kepercayaan dan mempersiapkan perjalanan ke puncak Gunung Lawu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama, karena semakin lama fenomena ini dibiarkan, semakin banyak ibu-ibu hamil yang akan kehilangan bayinya. Siti, yang masih merasa bingung dan hampa, ikut bergabung dalam perjalanan itu. Ia merasa bahwa jawaban atas apa yang terjadi pada dirinya hanya bisa ditemukan di tempat yang misterius itu. Perjalanan menuju Gunung Lawu tidak mudah. Medan yang berat dan cuaca yang tidak menentu membuat perjalanan mereka semakin sulit. Namun, tekad Kiai Jibril dan orang-orang yang bersamanya sangat kuat. Mereka merasa bahwa hanya dengan menemukan gua yang dimaksud, mereka bisa mengungkap misteri yang menakutkan ini. Waktu terus berjalan, dan ketakutan semakin merasuki warga desa. Setibanya di kaki Gunung Lawu,
Kiai Jibril dan rombongannya memulai perjalanan menuju gua yang dikatakan menyimpan jawaban atas misteri yang menimpa desa mereka. Saat mereka semakin mendekati puncak, udara semakin dingin, dan suasana menjadi semakin mencekam. Tak ada suara kecuali deru angin dan langkah kaki mereka yang menggema di tengah kesunyian hutan. Perjalanan mereka semakin berat saat memasuki area yang lebih terjal. Namun, Kiai Jibril merasa bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Dalam perjalanan itu, ia merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa, namun keberadaannya bisa dirasakan. Kiai Jibril tidak mengatakan apapun, tetapi ia tahu bahwa mereka bukan satu-satunya yang ada di hutan ini. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah kawasan yang sangat sunyi. Di antara pepohonan yang rimbun, terdapat sebuah gua kecil yang tersembunyi. Gua ini sepertinya tidak pernah disentuh oleh manusia. Namun Kiai Jibril merasakan sebuah kekuatan yang sangat kuat berasal dari dalamnya. Tanpa ragu, ia memimpin rombongan masuk ke dalam gua, meskipun sebagian orang merasa takut dan ragu. Di dalam gua, suasana semakin gelap, dan bau tanah yang lembab semakin pekat. Namun, di ujung gua, mereka melihat sebuah cahaya yang sangat lemah, seperti api kecil yang hampir padam. Mereka mendekat dan menemukan sebuah ruang yang luas, dengan batu-batu besar yang menutupi lantainya. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar batu besar yang dikelilingi oleh simbol-simbol aneh yang terpahat di dinding gua. Di atas altar batu tersebut, Kiai Jibril melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah patung yang terbuat dari batu hitam, menggambarkan seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam, dengan wajah yang tidak bisa dikenali karena tertutup oleh bayangan. Patung itu tampak seperti sosok dukun yang ia lihat dalam mimpinya. Ia merasa bahwa ini adalah petunjuk yang selama ini ia cari. Namun, sebelum Kiai Jibril bisa mendekat lebih jauh, sebuah suara berat dan menggema terdengar dari dalam kegelapan gua, menggetarkan seluruh tubuh mereka. Suara itu terdengar seperti bisikan, namun sangat jelas dan menakutkan. Kalian sudah terlambat. Bayi-bayi itu sudah menjadi milik kami. Kiai Jibril tahu bahwa ini adalah ujian yang sesungguhnya. Di sini, di dalam gua yang gelap ini, ia harus menghadapi bukan hanya kekuatan gelap dari dukun yang berkhianat, tetapi juga makhluk-makhluk gaib yang menguasai tempat ini, siluman gua yang sangat kuat. Namun, ia tidak gentar. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya dan mulai membaca doa-doa yang mengandung kekuatan spiritual untuk melawan kegelapan yang menguasai gua tersebut. Begitu kata-kata doa itu keluar dari bibirnya, cahaya terang tiba-tiba muncul di sekeliling mereka, mengusir kegelapan yang menyelimuti gua. Namun, itu juga menandakan awal dari pertempuran yang sangat berat. Sebuah energi besar mulai terbentuk di tengah gua, dan sosok-sosok gelap mulai muncul dari bayang-bayang, membentuk wujud yang menyeramkan. Kiai Jibril berdiri tegak di tengah gua, tubuhnya memancarkan aura yang kuat, sementara rombongannya berlutut di belakangnya, memusatkan perhatian penuh pada doa yang terus dibaca oleh sang kiai. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam, seolah-olah alam semesta itu sendiri menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Suara-suara aneh dan bisikan halus terdengar dari kegelapan, seolah-olah ada banyak makhluk yang bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sosok-sosok tinggi berbadan hitam legam, dengan mata merah menyala. Mereka tampak seperti manusia, namun tubuh mereka tampak terbuat dari bayangan dan kabut, bukan daging dan darah. Wajah mereka kabur, namun setiap gerakan mereka penuh dengan kekuatan gelap yang memancar dari tubuh mereka. Ini adalah siluman-siluman yang menjaga gua ini, makhluk-makhluk yang telah berjanji untuk melayani dukun yang telah mengikat perjanjian dengan mereka. Salah satu siluman melangkah maju, suaranya seperti guntur yang menggelegar. Kalian tidak akan bisa menghentikan kami, katanya dengan suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Kami telah mengambil apa yang menjadi milik kami. Bayi-bayi itu kini adalah bagian dari kami. Kalian tidak punya kuasa atas kami. Namun, Kiai Jibril tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya pertempuran fisik, ini adalah pertempuran spiritual. Ia harus menggunakan semua kekuatan batinnya untuk menghadapi kegelapan ini. Dengan suara lantang,
Ia melanjutkan doa-doa yang penuh dengan kekuatan spiritual, mengingatkan dirinya bahwa ia tidak berjuang sendirian, Tuhan berada di sisinya, dan dengan izinnya, segala sesuatu bisa dihentikan. Dalam sekejap, cahaya yang memancar dari tubuh Kiai Jibril semakin terang, mengusir kegelapan yang berusaha mengelilinginya. Cahaya itu membakar segala yang ada di sekitarnya. Namun para siluman tidak mundur. Mereka malah semakin banyak, jumlah mereka semakin bertambah, dan mereka tampaknya tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari siluman itu, yang tampak lebih besar dan lebih kuat, mengangkat tangan besar dengan cakar yang tajam. Ia menyatukan energi gelap di tangannya, lalu melemparkan bola api hitam yang besar ke arah Kiai Jibril. Bola api itu terbang dengan kecepatan yang luar biasa, dan jika mengenai siapa saja, pasti akan menghanguskan tubuhnya seketika. Namun, dengan ketenangannya, Kiai Jibril melangkah mundur sedikit, lalu dengan cepat mengangkat tangan dan membaca mantra pelindung. Sebagai hasil dari mantra tersebut, bola api hitam itu berhenti di udara, seolah-olah terhalang oleh dinding tak kasat mata. Sebuah ledakan cahaya terjadi, memecah kegelapan dan menyentak makhluk-makhluk gaib itu mundur. Meskipun mereka mundur sejenak, mereka masih belum menyerah. Malah, mereka semakin marah, dan perlahan namun pasti, mereka berusaha mendekat lagi. Kiai Jibril tahu bahwa untuk mengalahkan mereka, ia harus mengungkap sumber kekuatan mereka, sumber yang ada dalam gua ini. Ia mulai merasakan sebuah energi yang sangat kuat datang dari altar batu di tengah gua, sebuah energi yang mengalir melalui dukun yang berkhianat dan makhluk-makhluk gaib ini. Jika ia bisa menghancurkan sumber itu, maka semua kekuatan yang mendukung siluman-siluman ini akan hilang. Dengan cepat, ia memberi isyarat kepada rombongan untuk tetap berada di belakang dan menjaga jarak. Kemudian, ia berjalan menuju altar batu itu. Dalam langkahnya, ia semakin merasakan kehadiran kekuatan gelap yang mengancam. Setiap langkah terasa berat, seperti melawan arus yang tak terlihat. Namun, Kiai Jibril tidak berhenti. Ia mengangkat tangannya dan dengan penuh keyakinan, membaca doa pengusir kejahatan yang sangat kuat. Saat kata-kata doa itu keluar dari bibirnya, tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat terang menyinari gua tersebut. Cahaya itu datang dari langit-langit gua, seperti kilat yang menyambar. Dalam sekejap, seluruh gua dipenuhi dengan cahaya putih yang memancar dari tubuh Kiai Jibril. Para siluman yang tadi menyerang terpekik dan berteriak, berusaha menghindar dari cahaya itu, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri. Altar batu itu mulai bergetar hebat, dan batu-batu yang ada di sekitar altar mulai retak. Semua simbol yang terpahat di dinding gua bercahaya merah, seakan-akan kehidupan mereka terhubung langsung dengan energi yang ada di dalam gua. Tiba-tiba, dari balik altar, muncul sosok lain yang sangat besar, sebuah bayangan gelap yang tidak tampak jelas wujudnya, namun sangat menakutkan. Itulah dukun yang telah mengikat perjanjian dengan siluman-siluman tersebut. Wajahnya tidak bisa dikenali karena tertutup bayangan hitam, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura gelap yang membuat udara di sekitar gua menjadi berat dan sulit untuk bernapas. Dukun itu mengangkat tangannya, dan seketika, seluruh gua gemetar hebat, membuat batu-batu besar terjatuh dari langit-langit. Anak-anak itu adalah milikku sekarang. Suara dukun itu bergema di seluruh gua. Mereka akan memberi aku kekuatan yang tak terbayangkan. Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku, Kiai. Kiai Jibril tidak gentar. Dengan keyakinan yang semakin kuat, ia menyatukan tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, memanggil kekuatan Tuhan untuk menghancurkan kejahatan yang ada di depannya. Dengan suara yang penuh wibawa, ia berkata, "Dengan kekuatan Tuhan yang Maha Esa, aku mengusir segala bentuk kejahatan yang ada di sini. Tidak ada yang bisa mengalahkannya." Tiba-tiba, cahaya yang datang dari tubuh Kiai Jibril semakin membesar, menembus kegelapan dan menyerang dukun itu langsung. Dukun itu berteriak keras, namun tidak bisa menghindar. Cahaya itu semakin memudar, dan dukun itu terjatuh ke tanah. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya suci tersebut. Para siluman yang berada di sekitarnya pun mulai menghilang satu persatu, seperti kabut yang tersapu angin. Namun, sebelum dukun itu benar-benar hancur, ia mengangkat satu tangan dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berbisik, "Kalian belum menang. Bayi-bayi itu akan kembali."
Lalu, tubuhnya hancur menjadi debu, dan semua kekuatan gelap yang menguasai gua itu pun lenyap. Setelah pertempuran itu berakhir, gua yang semula dipenuhi dengan kegelapan kini kembali tenang. Cahaya matahari mulai masuk melalui celah-celah batu, mengusir sisa-sisa kegelapan yang masih ada. Kiai Jibril berdiri di tengah gua, kelelahan namun merasa puas karena misinya berhasil. Para rombongannya yang sebelumnya ketakutan, kini merasa lega dan terharu. Namun, Kiai Jibril tahu bahwa pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Bayi-bayi yang hilang harus ditemukan dan dikembalikan ke dunia mereka. Ia menatap jauh ke dalam gua, merasakan sebuah kekuatan baru yang mulai terbangun, sebuah janji yang harus ditepati untuk menyelamatkan mereka. Dengan tekad bulat, Kiai Jibril berjanji akan melanjutkan perjuangannya, apapun yang terjadi. Kiai Jibril berdiri di tengah gua yang kini sepi, merasa lega karena pertempuran dengan kekuatan gelap itu akhirnya usai. Namun, meski para siluman dan dukun yang berkhianat telah dihancurkan, ada satu hal yang tetap mengganggu pikirannya, bayi-bayi yang hilang. Meski tubuh para ibu kembali seperti semula, tanpa tanda-tanda kehamilan, dan mereka tidak merasakan sedikitpun sakit atau kehilangan darah, bayangan wajah-wajah bayi yang hilang tetap menghantui pikiran Kiai Jibril. Ia sadar bahwa meski kekuatan gelap telah dihancurkan, jiwa-jiwa bayi itu tetap terperangkap di suatu tempat yang tidak diketahui. Kekuatan yang telah membawa mereka ke dalam gua ini masih menyisakan sebuah misteri yang harus terpecahkan. Kiai Jibril tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk mengembalikan bayi-bayi itu ke dunia mereka, dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Sebelum meninggalkan gua, Kiai Jibril berdiri sejenak, menatap altar batu yang sebelumnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan kekuatan gelap. Kini, semua simbol itu telah memudar dan hancur, tetapi ada sesuatu yang tetap tertinggal, sebuah batu hitam kecil yang tergeletak di atas altar. Batu itu tampak biasa, tetapi Kiai Jibril merasakan sesuatu yang berbeda darinya. Batu itu bergetar dengan energi yang masih terasa kuat meski dukun dan siluman telah pergi. Ia memungut batu itu dengan hati-hati dan merasakan getaran halus yang memancar darinya. Kiai Jibril menyadari bahwa batu itu mungkin merupakan kunci untuk membuka jalan menuju dimensi tempat bayi-bayi itu berada. Tanpa ragu, ia memasukkan batu tersebut ke dalam tasnya dan memerintahkan rombongannya untuk kembali ke desa. Namun, meski telah memimpin pertempuran yang berhasil, hatinya tetap gelisah. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Saat mereka kembali ke desa, suasana tampak sedikit lebih tenang. Para ibu yang sempat kehilangan bayi mereka kini tampak lega meskipun mereka masih merasa hampa. Warga desa pun mulai kembali menjalani kehidupan mereka, meskipun ketakutan masih menyelimuti banyak orang. Banyak dari mereka merasa bahwa meskipun bahaya fisik telah lewat, ada sesuatu yang lebih besar yang harus dihadapi, kekuatan gaib yang mungkin belum sepenuhnya hilang. Kiai Jibril segera mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat dan ibu-ibu yang sebelumnya kehilangan bayi mereka, untuk memberi penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pertemuan itu, ia memberitahu mereka bahwa meskipun kekuatan gelap telah dihancurkan, mereka harus tetap berhati-hati karena kemungkinan masih ada jejak kekuatan yang tersisa. Batu hitam yang ia temukan di gua bisa menjadi petunjuk tentang keberadaan jiwa-jiwa bayi yang hilang. Saya tahu banyak dari kalian merasa lega setelah pertempuran itu, kata Kiai Jibril dengan suara penuh wibawa. Namun, ini bukanlah akhir dari semuanya. Jiwa-jiwa bayi yang hilang masih terperangkap di suatu tempat. Kita harus mencari jalan untuk membebaskan mereka. Siti, salah seorang ibu yang kehilangan bayinya, merasa gelisah dan bertanya, "Kiai, bagaimana kami bisa tahu di mana bayi kami berada? Apakah kami bisa membawa mereka kembali?" Kiai Jibril menghela napas dalam-dalam. "Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti, Siti. Tetapi, saya merasakan bahwa ada sebuah tempat yang terhubung dengan dimensi lain. Dimensi di mana bayi-bayi itu mungkin masih terperangkap. Batu ini, yang saya temukan di gua, adalah kunci untuk membuka jalan menuju tempat itu." Mendengar penjelasan itu, beberapa ibu merasa cemas, sementara yang lainnya mulai merasa sedikit lebih optimis. Meskipun perjalanan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah, mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali bayinya,
adalah dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Kiai Jibril. Malam itu, setelah pertemuan selesai, Kiai Jibril kembali ke rumahnya untuk merenung dan mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya. Batu hitam yang ditemukan di gua masih terasa hangat di tasnya, dan ia tahu bahwa ini bukan hanya sebuah batu biasa. Ini adalah sebuah artefak yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Batu itu mungkin bisa membuka portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan makhluk gaib, di mana bayi-bayi itu mungkin terjebak. Pada malam itu, Kiai Jibril bermeditasi dalam kesunyian. Ia mencoba merasakan lebih dalam kekuatan batu itu. Tiba-tiba, sebuah penglihatan datang kepadanya. Sebuah gambaran kabur tentang sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam. Di balik pintu itu, ada cahaya yang sangat terang, dan di sana, ia melihat sosok-sosok bayi yang tergeletak tanpa kehidupan. Mereka tampak damai, namun terperangkap di dalam ruang yang tak terlihat. Kiai Jibril sadar bahwa untuk menyelamatkan mereka, ia harus membuka pintu itu. Dan untuk membuka pintu tersebut, ia membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar, sesuatu yang hanya bisa diperoleh dengan kedekatan yang mendalam dengan Tuhan. Ia harus mencapai puncak spiritual yang lebih tinggi untuk membuka jalan itu. Dengan tekad yang semakin kuat, Kiai Jibril memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat yang disebut Pintu Terlarang, di puncak Gunung Lawu, tempat di mana makhluk gaib dan kekuatan alam bertemu. Ia percaya bahwa hanya di sana ia bisa menemukan jawaban yang ia cari. Kiai Jibril menghela napas dalam-dalam. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti, Siti. Tetapi, saya merasakan bahwa ada sebuah tempat yang terhubung dengan dimensi lain. Dimensi di mana bayi-bayi itu mungkin masih terperangkap. Batu ini, yang saya temukan di gua, adalah kunci untuk membuka jalan menuju tempat itu. Mendengar penjelasan itu, beberapa ibu merasa cemas, sementara yang lainnya mulai merasa sedikit lebih optimis. Meskipun perjalanan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah, mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali bayinya, adalah dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Kiai Jibril. Malam itu, setelah pertemuan selesai, Kiai Jibril kembali ke rumahnya untuk merenung dan mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya. Batu hitam yang ditemukan di gua masih terasa hangat di tasnya, dan ia tahu bahwa ini bukan hanya sebuah batu biasa. Ini adalah sebuah artefak yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Batu itu mungkin bisa membuka portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan makhluk gaib, di mana bayi-bayi itu mungkin terjebak. Pada malam itu, Kiai Jibril bermeditasi dalam kesunyian. Ia mencoba merasakan lebih dalam kekuatan batu itu. Tiba-tiba, sebuah penglihatan datang kepadanya. Sebuah gambaran kabur tentang sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam. Di balik pintu itu, ada cahaya yang sangat terang, dan di sana, ia melihat sosok-sosok bayi yang tergeletak tanpa kehidupan. Mereka tampak damai, namun terperangkap di dalam ruang yang tak terlihat. Kiai Jibril sadar bahwa untuk menyelamatkan mereka, ia harus membuka pintu itu. Dan untuk membuka pintu tersebut, ia membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar, sesuatu yang hanya bisa diperoleh dengan kedekatan yang mendalam dengan Tuhan. Ia harus mencapai puncak spiritual yang lebih tinggi untuk membuka jalan itu. Dengan tekad yang semakin kuat, Kiai Jibril memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat yang disebut Pintu Terlarang, di puncak Gunung Lawu, tempat di mana makhluk gaib dan kekuatan alam bertemu. Ia percaya bahwa hanya di sana ia bisa menemukan jawaban yang ia cari. Pagi-pagi sekali, Kiai Jibril memulai perjalanan ke puncak Gunung Lawu, ditemani oleh beberapa orang yang ia percayai. Perjalanan kali ini sangat berbeda dari perjalanan sebelumnya. Ia tidak hanya melawan kekuatan fisik yang mengancam desa, tetapi kali ini ia harus menghadapi kekuatan yang lebih besar dan lebih misterius. Kekuatan spiritual yang mampu mengubah nasib dunia manusia. Di sepanjang perjalanan, udara semakin dingin dan kabut semakin tebal. Namun, Kiai Jibril tidak merasa takut. Ia merasa dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi, dan meskipun jalannya sangat sulit, ia tidak pernah merasa lelah. Batu hitam yang ia bawa dalam tasnya mulai bergetar lebih keras, menandakan bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Setibanya di puncak,
Kiai Jibril melihat sebuah gua besar yang tersembunyi di balik dinding batu. Gua itu tampak seperti sebuah pintu masuk menuju dunia lain, dunia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Di depan gua, terdapat sebuah gerbang batu yang sangat besar, dengan simbol-simbol gaib yang tidak bisa dikenali oleh siapapun. Batu hitam yang ia bawa tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang sangat terang, seakan memberikan petunjuk kepada Kiai Jibril untuk melangkah maju. Kiai Jibril melangkah menuju pintu gerbang itu, dan begitu ia menyentuh batu hitam pada gerbang tersebut, pintu besar itu perlahan terbuka. Di dalamnya, ia melihat sebuah dunia yang sangat berbeda dari dunia yang ia kenal. Dunia itu dipenuhi dengan cahaya yang berkilauan, namun juga dengan bayang-bayang yang menakutkan. Di sana, di tengah cahaya yang lembut, ia melihat ribuan bayi yang tergeletak, terperangkap di dalam dunia itu. Dengan tekad yang bulat, Kiai Jibril memulai perjalanan untuk menyelamatkan bayi-bayi itu. Namun, ia tahu bahwa jalan menuju penebusan tidaklah mudah. Ia harus menghadapi ujian terakhir, ujian spiritual yang akan menguji kekuatan jiwanya, dan di sana, ia akan bertemu dengan kekuatan yang sangat besar dan misterius, yang bisa mengubah nasib mereka semua. Kiai Jibril mendekat, menatap dengan tajam sosok yang tak dikenal itu. "Apa yang kau lakukan dengan bayi-bayi itu?" tanya Kiai Jibril dengan suara rendah namun penuh kewibawaan. Dukun tua itu tersenyum lebar, senyum yang penuh dengan kebohongan dan kebencian. "Bayi-bayi itu bukan milik dunia ini," jawabnya dengan suara parau. "Mereka adalah jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang lebih kuat. Mereka adalah korban yang diperlukan untuk mencapai kekuatan yang tidak terbayangkan." Kiai Jibril merasa amarah membakar jiwanya. "Tidak. Ini adalah perbuatan jahat yang tidak akan pernah dibiarkan. Kekuatan seperti ini tidak akan membiarkan dunia tetap damai." Saat itu juga, suara bergemuruh terdengar di seluruh gua, dan tiba-tiba bayangan besar muncul di balik kegelapan. Kiai Jibril menoleh dan melihat sosok siluman gua yang muncul di hadapannya. Wajahnya menakutkan, dengan mata merah yang menyala-nyala. Siluman itu menggeram, dan dengan suara yang menggema, berkata, "Kekuatan ini bukan untuk manusia. Kami telah menunggu ribuan tahun untuk menuntut apa yang menjadi hak kami." Dukun tua itu tertawa, "Kekuatan ini telah lama dijanjikan, dan kini waktunya datang." Ia mengangkat tangan dan bayangan gelap muncul mengelilinginya, seolah-olah ia mengendalikan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa dipahami Kiai Jibril. Namun, Kiai Jibril tidak gentar. Ia mengingat ajaran-ajaran yang telah ia terima dan kekuatan dari hati nurani yang dipenuhi dengan kebenaran. Dengan kata-kata yang penuh kekuatan, ia melafalkan mantra yang menenangkan jiwa dan mengusir segala bentuk kejahatan. Dalam sekejap, cahaya terang membanjiri gua itu, dan sosok-sosok jahat mulai terkikis oleh energi yang penuh keadilan dan kebenaran. Dukun tua itu jatuh tersungkur, dan siluman itu menghilang dengan raungan keras yang menggema di dalam gua. Kekuatan gelap yang sebelumnya menguasai gua itu pun runtuh, meninggalkan hanya kegelapan yang semakin pudar. Kiai Jibril berdiri tegak. Wajahnya lelah namun penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir, tetapi setidaknya satu langkah besar telah terlewati. Bayi-bayi yang hilang kini bisa kembali, dan kisah ini akan menjadi pelajaran bagi mereka yang mencoba mengatasi batas-batas dunia dengan kekuatan yang tidak seharusnya mereka miliki. Setelah beberapa waktu, Kiai Jibril kembali ke desa, membawa kebenaran tentang kejadian yang telah menimpa banyak ibu. Masyarakat pun mulai pulih dari ketakutan mereka, dan walaupun luka lama belum sepenuhnya sembuh, mereka kini memiliki harapan bahwa tidak ada kekuatan gelap yang akan menang. Cerita ini berakhir di sini, tetapi pertanyaan tentang dunia yang lebih luas dan kekuatan yang tersembunyi masih terus bergema dalam hati setiap orang yang mendengar kisah Kiai Jibril. Sebuah perjalanan panjang yang mengajarkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih besar dari yang kita bayangkan, dan kadang, hanya dengan keberanian dan hati yang bersih kita bisa menghadapi kegelapan tersebut. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update cerita-cerita lainnya. Kami juga sangat menghargai komentar Anda. Jadi silakan tinggalkan pendapat atau pertanyaan di kolom komentar.
Semoga cerita ini bisa membawa keseruan dan inspirasi bagi Anda semua.